terkait masalah Lesti dengan Yoni Dores gitu. Dari sudut pandang hukum, undang-undang hak cipta tuh seperti apa sih Bang? Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa undang-undang hak cipta ini kan jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di mana undang-undang ini mengatur hak pencipta seperti apa, ya kan? Hak penyanyi juga seperti apa, ada hak moralnya, ada hak eksklusifnya, ya kan? Nah jadi kalau kita kaitkan dengan kasus yang sekarang Yoni Dores melakukan gugatan atau melaporkan Lesti, ini sebetulnya kalau menurut saya lebih elegan adalah asas kearifan lokal yang dipakai, ya kan? Kenapa? Karena undang-undang yang tadi saya sampaikan juga, ya, ini undang-undang ini kan harusnya menyesuaikan dengan zaman. Kalau Undang-Undang 28 2014 ini kan sebetulnya dulu lebih mengatur hak eksklusifnya itu adalah hak pencipta, hak moralnya itu yang berkaitan dengan hak pencipta itu dulu ya. Yang di sebelah saya ini penyanyi nih. Penyanyi mungkin udah 12 tahun yang lalu beliau sebagai penyanyi gitu. Jadi dulu tuh lebih ke RBT atau orang mau recycle, mau arrangement baru izin kan, jelas gitu loh. Nah sekarang ini kan memang eranya berbeda, ya kan? Kita juga nggak menyalahkan Lesti loh ya, maksudnya gini, Lesti ini kan juga menyanyikan lagu ini kan permintaan pihak ketiga, oke? Dan kita juga harus kita objektif lah, ketika lagu orang dibawakan oleh Lesti ini kan siapa sih yang nggak suka? Kalau Lesti yang udah punya nama besar bawakan lagu orang, contoh lah kayak saya misalkan, saya sendiri menciptakan lagu dibawakan oleh Lesti, pasti saya akan terima kasih sama Lesti, ya kan? Kenapa? Dari Sabang sampai Merauke kalau Lesti yang bawain itu pasti orang kenal karyanya siapa tuh, pasti dicari tahu gitu loh. Justru di sini kalau saya sarankan lebih mengedepankan asas kearifan lokal deh, duduk bareng baik-baik. Toh dulu tuh memang tidak ada ibaratnya hak ekonomis dari hasil YouTube tuh nggak ada dulu tuh, ya kan? Dulu itu ya udah mau merecycle, arrangement dia izin gitu kan, atau RBT karena memang dia karyanya sudah didaftarkan di organisasi yang menaungi pencipta, ya kan pasti secara otomatis dapat tuh hak royaltinya gitu loh. Nah sekarang ini ya mungkin harus diperbaharui ya undang-undang itu, yang tadi saya sampaikan bahwa ini sudah tidak sesuai lagi dengan zaman saat ini gitu loh. Jadi di dalam pasal 9 yang berkaitan dengan hak ekonomis itu juga mungkin harus dijelaskan lagi ya poin-poinnya. Contoh misalkan Lesti membawakan lagu permintaan orang lain, itu juga harus dijabarkan di dalam undang-undang itu. Apakah Lesti yang bayar hak ekonomisnya kepada pencipta atau pihak ketiga yang meminta sohibul bait itu? Nah, jadi hukum ini kan dinamis ya, menyesuaikan dengan tahun, dari tahun dulu, tahun sekarang udah udah dunianya dunia digital, dunia medsos, dunia YouTuber, IG. Making money itu bukan hanya dari recycle, tetapi sekarang sudah mengupload nyanyian dia dengan menggunakan misalkan alat media sosial, apakah itu AdSense-nya ya kan, dia bisa dapat uang. Nah ini kan di dalam undang-undang ini kan sebenarnya belum dijelasin secara detail tuh, ya kan. Jadi juga kita tidak bisa menyalahkan seorang Lesti gitu loh. Bahkan kalau menurut saya ini ada simbiosis mutualis, diuntungkan kedua belah pihak gitu loh. Pencipta lagu juga karyanya dibawakan oleh Lesti, dikenal oleh masyarakat luas. Oh makasih loh. Orang Mbak Rona bilang dulu dia pengen lagu apa Kau Tuduh Aku Selingkuh pengen dikenal oleh masyarakat luas sampai viral di Malaysia. Dia harus menggunakan pembajak untuk coba sengaja bajak dong lagu aku gitu loh. Nah sekarang lagunya dibawakan oleh Lesti dari 2017, harusnya makasih dong gitu loh. Jadi jangan sampai sampai arogansi kayak gini lah, membuat laporan polisi atau menggugat. Saya yakin lah Lesti bukan tipe orang yang seperti itu. Ketika persoalan ini dibicarakan secara baik-baik, berikan edukasi pemahaman hukum kepada Lesti bahwa sekarang itu dunianya sudah berbeda Mbak, ya kan? Mbak menyanyikan, Mbak juga diuntungkan, ya Mbok ya berbagi sedikit. Saya yakin pasti Lesti mengerti lah, asal diberikan pemahaman yang baik. Tapi jangan ujuk-ujuk laporkan ke polisi, oh kaget loh, gitu loh, kaget. Bahkan nanti dikhawatirkan orang tidak mau menyanyikan lagu orang lain gitu loh. Penyanyi-penyanyi itu takut, jadi malah ibaratnya bukan semakin maju dunia permusikan di Indonesia, jadi malah lebih mundur gitu loh. Tapi nggak apa-apa.
masalah ini kan bisa menjadi satu pelajaran yang berharga baik untuk pencipta lagu maupun bagi para penyanyi, sehingga kedepannya akan jauh lebih tertata, jauh lebih baik lagi kedepannya gitu. Oke, Bang, ini kan kalau dibilang bukan hanya Lesti, ada beberapa juga yang masalah royalti ya, Bang. Kalau kita lihat dari undang-undang, ini kan berarti kan bahkan di musisi sendiri pro kontra ya. Ada yang boleh silakan nyanyikan lagu saya, betul. Ada yang nggak boleh. Nah, kalau yang harus dibenahi adalah berarti kan undang-undang ini harus dirombak, Bang. Dan detail sekali ya. Bahkan ternyata kalau kita tahu adalah ternyata juga para sutradara itu punya hak royalti. Ini kan semakin rumit ya, Bang. Dari sudut pandang sebagai hukum, yang harus diteliti seperti itu, yang harus dibuang mana, yang harus ditekenin mana, karena kan zaman berkembang nih, Bang. Betul. Gimana? Kalau menurut aku gini, karena memang zaman ini sudah berkembang, sekarang nih teknologi sudah semakin canggih, making money itu yang saya sampaikan tadi bukan hanya dari sisi recycle atau RBT, tetapi sekarang upload di media sosial apapun, TikTok pun kita bisa dapat duit gitu loh. Jadi mungkin undang-undang yang lama udah bagus, tetapi kita disesuaikan dengan zaman, ada perubahan. Lebih detail lagi tuh gitu loh. Jadi ini juga bisa jadi masukan nanti kepada para dewan di DPR ya kan, sebagai lembaga yang memang di mana dia tugas untuk membuat undang-undang. Ini bisa jadi masukan baru nih masalah ini gitu loh. Sehingga kedepannya jauh akan lebih clear and clean ya kan, di mana letak posisi penyanyi, posisi pencipta lagu, terus posisi pihak ketiga yang meminta penyanyi untuk membawakan lagu si ABCD gitu loh. Jadi kalau menurut aku bukan diganti, tetapi ada perubahan, penambahan untuk lebih detail lagi, bahwa yang tadi saya sampaikan jelas gitu loh, di mana pencipta, di mana penyanyi, dan di mana pihak ketiga, di mana sutradara, di mana produser gitu. Oke, berarti bisa dibilang Lesti nggak salah ya, Bang? Ya kalau menurut aku dia nggak salah. Kalau salah itu misalkan dia sudah dikasih tahu, ya kan, dia sudah dikasih edukasi, tetapi dia membantah gitu loh. Ini kan dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi wajar lah, penyanyi, tidak semua penyanyi peka atau paham tentang hukum, ya kan. Jadi ya dikasih tahu aja. Makanya saya bilang ke depan kan asas kearifan lokal. Kita ini orang Indonesia, orang Timur. Sesuatu itu bisa dibicarakan baik-baik. Saya yakin ini hanya kesalahpahaman yang terjadi antara Yoni Dores dengan Lesti. Karena ada pihak ketiga lah mungkin ya kan, yang ada, ya kita nggak tahu lah yang melatar belakangnya seperti apa. Karena apa, lagu ini kan juga dibawakan dari 2017. Sekarang udah 2025 gitu. Jadi ya ada faktor X lah kalau menurut aku, dan saya yakin ketika mereka duduk bareng ada orang yang pas untuk menjembatani, pasti clear, Bang. Oke, Yoni Lesti tidak bersalah ya, Bang, tapi Bang Yoni sendiri punya hak ya, Bang, untuk dia menagihkan hal itu kan? Ya, ada haknya dia, karena dia mengatakan bahwa di dalam pasal 9 kan jelas, jika itu memang ada mengandung hak ekonomis ya kan, yang bisa making money itu lagu dia dibawakan oleh Lesti lah dalam konteks ini, ya dia ada mau meminta haknya gitu loh. Ya udah, kalau menurut aku Lesti pun pasti nggak keberatan kok sebetulnya kalau itu dibicarakan secara baik-baik, tapi jangan langsung ujuk-ujuk melaporkan ke polisi, melakukan gugatan gitu, orang kaget gitu loh. Dalam artian tabayun dulu lah. Iya, tabayun dulu, bicarakan baik-baik. Saya yakin lah ya, Lesti bukan tipe orang yang membangkang lah, apalagi dia anak-anak emasnya Indosiar loh. Punya nama besar itu kan berarti dia punya kepribadian yang baik gitu loh. Jadi jangan kepribadian baik dia dikotori oleh hal-hal yang ya tidak semestinya lah gitu. Bang, tapi dari pengakuan Yoni Dores kan dia bilang udah mensomasi sampai datang ke rumahnya, itu tidak bisa dibilang tidak ada jawaban, bilangnya seperti itu. Itu menurut Abang gimana tuh, Bang, pandangan? Ya itu kan gini, Lesti kan sekarang sudah menjadi public figure, orang-orang yang besar lah ya, orang yang punya nama besar. Kadang-kadang kan bisa aja orang mengaku-ngaku mengatasnamakan pencipta lagu, kan bisa aja itu adalah bagian daripada kehati-hatian dari sosok Lesti. Coba Yoni Dores ketemu orang yang tepat, yang bisa menjembatani antara Yoni Dores dengan Lesti, kan bisa aja duduk bareng gitu loh. Jadi sekarang ini kan mungkin Lesti menjaga-jaga jangan sampai ini ada orang yang mengaku-ngaku gitu loh. Jadi wajar lah Lesti berhati-hati gitu. Tapi setelah mungkin masalah ini ribut ke media menjadi besar, saya yakin pasti Lesti mau membuka hati untuk duduk bareng lah gitu. Bang, selain LMKN, label sendiri harus terlibat nggak sih dalam hak cipta ini? Oh pasti gitu loh. Kenapa? Karena kan misalkan contoh
hak ciptanya dia dibawakan oleh artis A di bawah naungan label ini, ya dia kan bisa menjadi pihak ketiga untuk menjembatani. Banyak kok yang dijembatani oleh pihak label gitu. Kayak saya waktu itu ada klien saya almarhum UJ kan, apa tuh dulu Falcon atau apalah gitu loh. Ya kan dibicarakan baik-baik, karyanya akhirnya kan walaupun UJ nggak ada kan bisa lari ke istrinya, ke Umi Pipik gitu loh. Bisa dibicarakan baik-baik gitu loh. Selama memang dari para pihak ada itikat untuk duduk bareng. Itu justru lebih bagus dengan adanya label gitu, ada pihak ketiga yang jembatani gitu. Apa, Pak?